Bab 291. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Hehe, jangan khawatir, ini aku. Ini efek mainanku. Suara S juga sedikit serak saat dia tersenyum sambil memperlihatkan deretan gigi tajamnya. Tapi bagaimana? Tidak mungkin mengubah penampilan begitu banyak dan auramu benar-benar iblis dan begitu juga kultivasimu. Noah bergumam tak percaya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap ras memancarkan aura yang unik dan iblis memancarkan aura iblis dan kultivasi mereka juga diberi getaran iblis khusus yang sama sekali berbeda dari manusia. Tapi S sekarang berubah menjadi iblis sepenuhnya, tanpa jejak kemanusiaan yang tersisa padanya. Keterampilan atau harta karun semacam ini yang dapat melakukan ini tidak pernah terdengar atau bahkan jika ada, mereka akan berada di suatu tempat di harta karun monster tua yang kuat itu. Namun, Noah yakin bahkan harta karun itu tidak dapat menandingi topeng es. Haha, apa yang bisa kukatakan? Aku tidak bisa bertahan hidup tanpa sesuatu seperti ini, karena pekerjaanku agak terkenal. Es hanya mengangkat bahu dan terkekeh sambil meratap. Namun, dia menyatakan fakta. Noah hanya mendesah heran, dan dia tahu ini mungkin salah satu harta karun yang juga berasal dari Dewi, dan tidak mempertanyakannya lagi. Namun matanya yang gelap bersinar dengan keinginan yang tak terbantahkan. Sekarang, tidak ada yang bisa tahu kau dari ras lain. Kau ingin aku menyingkirkannya. Noah mengangguk mengerti dan menatap Pablo yang asli saat sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia mati rasa untuk membunuh karena pekerjaannya adalah membunuh saat bekerja di bawah Warden Chane, dan wajar juga untuk membunuh iblis besi perak ini dan menghancurkan mayatnya karena itu adalah satu-satunya bukti yang tersisa yang dapat mengungkap es. Kau tidak harus membunuhnya, lempar saja dia kembali ke tempat kau menemukannya. Kita tidak perlu menyingkirkannya, dia bukan ancaman, dan membiarkannya hidup lebih berguna daripada membunuhnya. Es tersenyum misterius saat dia menatap Pablo yang pingsan. Baiklah, Noah tidak mempertanyakan perintah Es dan kita terlihat menyelimuti Pablo yang asli, dan dia segera pergi untuk melempar Pablo dari tempat dia menemukannya, dengan patuh. Senang rasanya memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Es tersenyum tipis dan merasa menjadi seorang pemimpin memiliki kelebihan dan tidak seburuk itu. Setelah Noah berhadapan dengan Pablo yang asli, dia kembali dengan cepat, dan dengan sedikit rasa kagum dia melihat Es, yang sekarang menjadi iblis besi perak, dan bertanya, apa instruksi lebih lanjut yang dimiliki pemimpin. Noah akhirnya melepaskan sedikit perlawanan yang dia miliki terhadap Es dan sepenuhnya bergantung padanya. Kita akan memanjat. Es hanya terkekeh dan bergerak menuju bagian tembok kota yang terisolasi. Meskipun dia telah mendapatkan wajah baru sebagai iblis, dia dapat dengan mudah masuk ke dalam kota. Tetapi Noah tidak bisa, dan dia juga memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya, jadi pergi seperti pencuri akan lebih baik. Kata-kata Es membingungkan Noah, tetapi dia tetap mengikuti dari dekat. Setelah mereka mencapai bagian tembok kota yang terisolasi di mana tidak ada seorang pun yang berpatroli, Es menggunakan matanya yang menggetarkan jiwa dan merasa lega ketika dia melihat susunan yang mengkhawatirkan itu hanya terbuat dari 8 rune kelas manusia dan penuh dengan cacat. Es mengeluarkan tali panjang dan ada kait besi hitam besar yang dipasang di salah satu ujungnya. Itu adalah tali yang sama yang dia gunakan untuk memanjat dan menuruni tembok kota-kota besar selama ini. Noah tercengang melihat tali biasa dan dengan cepat tercerahkan tentang apa yang dimaksud Es dengan memanjat. Tetapi dia bertanya dengan tidak yakin, pemimpin. Tembok ini mungkin dilindungi oleh susunan yang mengkhawatirkan dan jika kita menginjaknya, penjaga kota akan langsung tahu kita mencoba menyusup ke kota. Aku tahu, percayalah padaku dan ikuti setiap langkahku, dan kita akan baik-baik saja. Es menjawab dengan percaya diri saat dia menenggak kait dengan tali dan melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah puncak tembok kota setinggi 200 meter. Kait itu dengan cepat mendarat di atas tembok. Es perlahan menarik tali dan ketika dia merasa kait itu terhubung kuat dengan sesuatu, dia siap untuk memanjat. Ngomong-ngomong, tali dan kait ini tidak dapat dideteksi oleh simbol rune apapun karena terbuat dari bahan biasa tanpa ki sama sekali. Ingatlah untuk mengikuti jejakku, atau kita harus lari. Es dengan tegas memperingatkan Noah lagi dan mulai memanjat perlahan, sehingga dia bisa mengikuti jejaknya. Noah juga memperhatikan wajah serius Es atau Pablo dan tidak berani menganggap kata-katanya sebagai angin lalu. Dia dengan hati-hati mengikuti setiap langkah Es tanpa melewatkan satu pun saat dia memanjat. Terkadang,
Es akan melompat setinggi 1 atau 2 meter dengan tali, tetapi dia akan selalu menginjak tempat tertentu seperti monyet. Noah adalah seorang kultivator inti Sungai Peraki dan mengikuti gerakan es adalah hal yang mudah baginya karena es tidak menggunakan keterampilan apapun. Mereka memanjat selama beberapa waktu dan akhirnya mencapai puncak tembok kota di mana angin dingin sedikit bertiup, memberikan nuansa musim gugur. Es tak kuasa menahan diri untuk tidak terkagum-kagum melihat pemandangan kota iblis besi yang terang benderang dan bangunan-bangunannya yang besar dan indah dari atas tembok kota. Noah juga merasa gembira karena mereka mencapai puncak tembok tanpa memicu susunan yang mengkhawatirkan, dan dia juga mengerti es tidak bisa membuka kunci pintu. Dia punya cara untuk mengatasi simbol-simbol rune. Jadi, ini pencuri sungguhan, iya. Aku tak pernah membayangkan suatu hari aku akan bertemu dan bahkan mengagumi pencuri yang bahkan tidak berarti apa-apa di mata ras iblis. Aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi selama yang aku tahu, belum pernah ada pencuri dalam sejarah panjang benua ini. Dia mungkin akan menimbulkan sensasi yang luar biasa di sini. Aku ingin tahu apakah dia terkenal di antara manusia. Noah tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan pikirannya mengembara saat dia melihat punggung es yang lebar dengan sedikit rasa kagum dan antisipasi untuk melihat lebih banyak cara pencuri ini, dan bahkan ingin mempelajarinya, sehingga dia juga bisa menjadi seperti dia. Es tidak mengetahui pikiran Noah dan setelah menikmati perasaan itu dan mengagumi pemandangan untuk sementara waktu, dia berkata, "Ayo turun, penjaga yang berpatroli itu akan segera datang." Dia melemparkan tali di sisi lain tembok dan dengan cepat turun bersama Noah tanpa rasa tidak nyaman. Setelah mengumpulkan tali di dalam ruang pencurinya, dia melihat ke kota iblis besi dan tersenyum sebelum dia berkata kepada Noah, "Aku tahu tempat di mana kita bisa tinggal dan tidak ada yang akan mencari kita. Ayo pergi." Mata Noah mengerut ketika dia mendengar klaim es dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas dengan lembut, Pemimpin, kamu pernah ke tempat ini sebelumnya." Dia tahu pasti bahwa es belum pernah ke benua iblis perkasa karena, saat bepergian dengan es, dia menanyakan pertanyaan yang sangat umum tentangnya dan rasnya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu tentang kelas legendaris, jadi bagaimana dia bisa tahu salah satu kota terbesar di Ocean di Mandukedom? Hehe. Aku bisa mencuri ingatan orang dan sebelum mengambil wajah iblis itu, aku mencuri ingatannya juga, jadi aku seperti iblis besi perak asli sekarang dan memanggilku Pablo. Itu nama orang. Ini, es terkekeh pelan. Dia tidak keberatan memberitahu Noah sebanyak ini karena dia akan mengetahuinya pada akhirnya, dan itu jauh lebih baik daripada menciptakan keraguan di kepalanya. Pencarian jiwa seperti L. Suara Noah dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Dia tahu apa itu pencarian jiwa, dan hanya seorang kultivator alam jiwa yang dapat mempelajari keterampilan mengerikan ini. Tetapi dia dapat mengatakan es tidak menggunakan pencarian jiwa pada iblis itu karena itu mungkin akan membunuhnya atau setidaknya mengubahnya menjadi sayuran, tetapi dia dapat mengatakan iblis itu baik-baik saja setelah dia membawanya kembali. Pencarian jiwa, ya, aku tidak tahu itu adalah keterampilan yang sangat terkenal. Es tiba-tiba mencibir dingin saat wajah Gordon muncul di benaknya sejak dia mempelajari nama ini darinya dan bahkan mengalami keterampilan menyakitkan ini sendiri. Tidak, itu bukan pencarian jiwa tetapi salah satu kemampuan pencuriku yang seperti pencarian jiwa, tetapi itu tidak menyakitkan, aku juga tidak bisa menggunakannya pada sembarang orang. Es menekan keluhannya, dan jelas, kesalahpahaman Noah. Petik 2. Meskipun begitu, kemampuan semacam ini tidak pernah terdengar dan dari penampilannya, pencarian jiwamu lebih kuat daripada pencarian jiwa para kultivator alam jiwa karena ku dengar mereka hanya bisa mengekstraksi ingatan sampai korban tetap hidup atau waras. Selain itu tidak bisa digunakan di siang bolong. Tapi pencarian jiwa pemimpin benar-benar pada level yang berbeda. Suara Noah dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan, tetapi ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Dia sekarang jelas takut pada es karena dari kelihatannya, pencarian jiwanya licik dan teliti. Jika dia menggunakannya padanya, dia mungkin tidak akan tahu, seperti apa yang dia lakukan pada Pablo. Jadi, skill ini sekejam ini, iya. Mata es menjadi dingin saat kebenciannya pada klon aneh itu mencapai puncaknya. Aku akan mempermainkan orang itu sampai mati begitu aku menjadi kuat dan kembali di bawah bayang-bayang malam. Dua siluet memasuki wilayah salah satu dari 3 klan pendiri kota setan besi, klan setan besi perak. Meskipun keamanan di sekitar sini cukup tinggi,
Kedua siluet ini bergerak tanpa hambatan atau tersandung perangkap atau alarm apapun seperti mereka tahu di mana mereka melangkah dan mengasimilasi struktur negara bagian ini di belakang kepala mereka. Kedua siluet mencapai daerah terpencil di mana sisa-sisa tua beberapa bangunan dibiarkan tak tersentuh. Ini tempatnya. Seharusnya ada pintu tersembunyi tepat di bawah tembok yang rusak itu. Suara serak dengan sedikit kegembiraan terdengar dari salah satu siluet. Kedua penyusup di wilayah klan setan besi perak ini tentu saja Es dan Noah. Setelah Es mengasimilasi ingatan Pablo saat menampakkan diri, dia mendapatkan ingatan seluruh negara iblis perak dan bahkan menemukan tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh Pablo. Pablo menemukan tempat ini ketika dia masih muda, tetapi ini hanyalah ruang bawah tanah dengan tidak banyak nilai di dalamnya. Namun, ini adalah tempat persembunyian yang sempurna, karena bahkan para tetua dan pemimpin klan iblis besi perak tidak tahu tentang ruang rahasia ini. Namun, Pablo tidak pernah menggunakannya sebelumnya, bahkan setelah dia diusir untuk tinggal sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk tinggal di sini dengan aman karena yang terpenting, dia tidak bisa menyusup ke negara iblis besi perak tanpa memberitahu seluruh negara. Kedua, dia tidak bisa hidup tanpa sumber daya dan tetap di sini menganggur selama sisa hidupnya, jadi tempat ini tidak berarti baginya. Namun, bagi Es dan Noah, tempat ini adalah tempat yang sempurna untuk tetap bersembunyi selama yang mereka inginkan dan dengan mata Es yang menghancurkan jiwa, mereka dapat datang dan pergi sesuka hati. Selain itu, tujuan Es datang ke sini bukan hanya ruang tersembunyi ini. Es mencapai dinding yang rusak. Setelah dengan hati-hati memindai tanah, dia akhirnya menemukan posisi pintu tersembunyi. Dia mulai menggali dengan tangannya, karena akan merepotkan untuk menggunakan ki di sini, dan mereka mungkin memberitahu para tetua kuat dari klan iblis besi perak. Noah menjaga Es dan dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Jika dia menemukan bahaya, dia akan langsung menyingkirkannya. Setelah menggali setengah meter, tangan Es bertemu dengan perlawanan, yang berarti tidak ada lagi tanah lunak di sini, dan itulah yang dia cari. Es dengan cepat membersihkan tanah dan permukaan pintu batu berukuran 2 meter kubik. Pintu ini tidak terkunci dan tanpa perlindungan, itulah alasan Pablo bisa memasuki ruang bawah tanah tersembunyi sejak awal. Dengan sedikit kekuatan, dia sedikit menggeser pintu tua itu dari lubang berlubang. Pintu batu itu bergetar sedikit sebelum bergeser ke kiri, dan tangga berbatu gelap muncul di bawah pintu batu itu. "Ayo," seru Es pada Noah dan segera memasuki lorong gelap itu sambil perlahan menuruni tangga tanpa ragu. Tanpa menunda, Noah mengikuti Es sambil menutup pintu batu itu lagi, dan dengan gerakan tangannya yang paling kecil, tanah galian kembali menutupi pintu batu itu dan semuanya menjadi seperti sebelumnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa atau seseorang baru saja menggali lubang di sini. Es memasuki ruangan luas berukuran 30 meter kubik, dan ruangan itu benar-benar kosong kecuali lapisan tanah tebal di seluruh tempat itu. Ini tempat persembunyian kita untuk sementara waktu. Es mengangguk puas. Dia senang dengan tempat tersembunyi ini, dan dia tidak perlu menunjukkan wajahnya di kota itu juga. Es berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu, setidaknya sampai dia memilah-milah keterampilannya dan lebih meningkatkan kekuatannya, dan mencapai tujuannya. Selain itu, ada ancaman dari Demon Duke Levi yang menjulang, dan akan lebih bijaksana untuk menunggu sampai masalah antara dia dan Noah mereda. Tempat ini benar-benar tersembunyi dengan baik dan terbuat dari bahan khusus. Bahkan indera bela diriku tidak bisa lepas dari ruangan ini, aku juga tidak bisa menemukannya dari luar. Noah berseru dengan nada heran dalam suaranya. Benarkah? Es mencatat dengan heran, karena dia bisa dengan mudah merasakan sekelilingnya dengan indera jiwanya, itu tidak terhalang sedikit pun dan setelah Noah mengungkapkan ciri khusus ruangan ini, dia mengaktifkan indera surgawinya sesaat, dan itu juga tidak terhalang. Apakah ini karena kultivasi jiwa surgawiku? Es dengan cepat mencapai kesimpulan ini juga bagus karena aku tidak perlu khawatir tentang para tetua dan pemimpin klan lagi dan tempat ini tetap tersembunyi selama bertahun-tahun juga mungkin karena alasan yang sama. Tapi mengapa ruangan ini begitu istimewa dan dibuat dengan materialnya yang berharga? Pasti ada sesuatu yang unik tentangnya, dan itu mungkin menyimpan rahasia besar. Pikiran Es berpacu saat berbagai macam kemungkinan muncul di kepalanya. Dia tidak pernah mendengar tentang jenis bela diri yang dapat menghalangi indera bela diri, apalagi seluruh ruangan darinya. Namun, dia tidak terlalu terkejut karena dia tidak berada di dataran rendah lagi,
dan dia tahu masih banyak hal yang tidak dia ketahui dan itulah mengapa dia waspada untuk bertanya-tanya di luar secepat ini, setidaknya tanpa mengevaluasi kekuatannya. S dengan hati-hati memindai ruangan dengan matanya yang menggetarkan jiwa, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Entah mataku yang menggetarkan jiwa tidak cukup tinggi untuk melihat melalui ruangan ini, atau aku hanya berpikir terlalu banyak. S merenung dan berhenti mempedulikannya lagi. Jika dugaan pertamanya benar, maka tidak ada artinya untuk memikirkannya lebih lanjut, karena dia tidak memiliki keterampilan saat ini. Pada saat ini, S mendengar suara sistem. Sama dengan rumah pencuri. Sistem telah menganggap misi pemimpin rumah selesai. Apakah pemimpin rumah ingin melepaskan hadiah misi? Ya, tunda. Sama dengan. S tiba-tiba teringat misi yang telah diberikannya kepada Noah, dan dia hampir melupakannya setelah mencapai Iron Demon City. Mengapa aku harus menundanya? Aku bukan kamu. S mendengus dengan jijik, melepaskannya. S tahu sakitnya hadiah yang tertunda, dan dia tidak ingin Noah merasakan hal yang sama karena dia bekerja keras selama ini untuk melindunginya. Dia mendapatkannya dengan adil dan jujur. Noah di sisi lain masih mengagumi ruangan tersembunyi ketika suara renyah sistem terngiang di kepalanya saat dia melepaskan jeritan rendah karena terkejut. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang ketika dia mengingat suara Dewi. Matanya menjadi sangat hormat saat dia dengan penuh perhatian mendengarkan suara Dewi, dan membaca dekrit dewa di depannya. Garis bawah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi, melarikan diri dari krisis. Deskripsi, mengawal ketua keluarga S. White keluar dari kota iblis laut dengan selamat dan menemukan tempat yang aman. Status, selesai. Tanda pisah. Hadiah, 400 poin keluarga. Teknik transformasi tubuh iblis malam. Tanda pisah. Hadiah telah dirilis. Status keluarga telah diperbarui. Garis bawah. Mata Noah langsung dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar dan membaca isi dekrit dewa ini. Namun saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka lebar saat dia melepaskan lengkingan rendah kesakitan. S mengerutkan kening saat dia menyadari kondisi aneh Noah dan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tahan. Mungkin itu informasi tentang teknik yang ditransfer ke lautan pengetahuanmu. Itu hanya sementara. Bagaimana dia bisa melupakan pengalamannya sendiri ketika dia mulai menerima informasi tentang berbagai hal dari sistem. Sekarang dia mati rasa terhadapnya, dan itu juga terkait dengan jiwanya yang kuat. Namun Noah bukanlah seorang pembudidaya jiwa, dia juga tidak pernah mengalami metode penerimaan pengetahuan ini, jadi dia terkejut. Namun, saat mendengar penjelasan S, ini adalah informasi tentang teknik penyempurnaan tubuh yang selalu diimpikannya. Noah mengatupkan giginya dan berhenti berteriak serta menahan rasa sakit di kepalanya. S melihat Noah menahan rasa sakit yang membekukan darah dan tidak bisa tidak mengagumi tekad dan kemauannya. Dia pantas berada di rumah pencuriku. S mengangguk setuju, seperti seorang pemimpin yang baru saja menerima pendatang baru itu dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat, mata merah Noah mereda saat dia bernapas dengan tajam. Jelas bahwa dia telah berhasil menahan rasa sakit, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Setelah mengatur napasnya, matanya yang berair bersinar dengan kegembiraan dan kegirangan yang luar biasa saat dia bergumam sementara orang bisa melihat tetesan air mata menetes dari tepi topengnya. Akhirnya aku mendapatkan teknik penyempurnaan dan menyelesaikan impian leluhurku. S tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya tenang karena dia bisa merasakan emosinya yang bergejolak, dan lebih baik membiarkannya menenangkan diri dan melepaskan emosi yang terpendam. Meskipun demikian, dia bahagia untuknya dan bahkan menantikan pertumbuhan Noah di masa depan dengan bantuan sistem. Meskipun S tidak tahu seperti apa masa depan Noah dari sini dan seterusnya. Tetapi satu hal yang jelas, aku menantikannya. Senyum pencuri mekar di wajah iblisnya setelah memilah emosinya dan meneteskan air mata beberapa saat. Noah akhirnya tenang dan entah mengapa, ia merasa segar dan gembira setelah melepaskan semua perasaannya. Matanya kini bersih dari keraguan atau kebimbangan, dan yang tersisa adalah tekad dan determinasi abadi. Noah menoleh ke belakang ke arah S dan melihat dia sedang menatapnya dengan tenang dengan senyum samar dan penuh pengertian di wajah iblisnya. Sedikit rasa malu melintas di matanya saat ia mengeluh, maafkan aku karena menunjukkan pemandangan yang memalukan kepada pemimpin.
Jangan sebutkan itu, terkadang kita semua memiliki saat-saat tertentu. S tidak mengatakan apa-apa lagi karena ia mungkin salah paham. S bukan lagi bocah fana atau anak muda tanpa pengalaman apapun. Meskipun ia baru berusia 18 tahun, ia telah merampas ingatan banyak orang dan beberapa dari mereka hidup selama 2 abad. Ini cukup untuk mengubah seluruh pola pikir dan pandangannya tentang berbagai hal dengan cara tertentu. Lupakan saja, ceritakan tentang teknik penyempurnaan barumu. Aku ingin tahu mengapa semua ras iblis tergila-gila padanya. S dengan cepat mengganti topik, dan dia juga mengatakan yang sebenarnya tentang ketertarikannya pada teknik penyempurnaan yang dapat membuat tubuh iblis sekuat senjata kelas atas. Lebih jauh lagi, dari Noah, dia mengetahui bahwa tubuhnya mungkin sekuat senjata kelas 1 atau bahkan lebih tinggi. Karena keduanya berinteraksi karena alasan yang sama. Dia tidak tahu tentang ini karena dia tidak pernah melawan seseorang secara fisik, dan dia juga tidak diharuskan untuk melakukannya. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana tubuhnya menjadi begitu kuat, bahkan mencapai level ini tanpa sepengetahuannya, tetapi dia curiga bahwa itu terkait dengan hukuman surgawi, tetapi dia tidak memiliki bukti yang kuat. Jika bukan karena cairan kolam yang dia rendam di penjara rumah bangsawan, dia mungkin masih tidak tahu tentang hal ini. Dengan demikian, dia berencana untuk memanfaatkan fisiknya yang kuat. Hanya saja dia belum tahu caranya. Mata Noah juga bersinar dengan kegembiraan saat dia mengingat teknik transformasi tubuh iblis malam. Dia hampir mengabaikannya karena luapan emosi dan rasa malunya. Sekarang setelah S menyebutkannya, dia dengan cepat mengatur sejumlah besar informasi di lautan pengetahuannya. Namun, mata Noah tiba-tiba menjadi suram karena informasi tentang teknik transformasi tubuh iblis malam telah tersusun dengan lengkap. S juga menyadari perubahan emosi Noah dan bertanya, "Ada apa? Jangan bilang kau tidak menerima teknik lengkap. Bahkan jika memang begitu, kau akan mendapatkannya seiring berjalannya waktu." Ia terlalu akrab dengan cara kerja sistem dan ini adalah kejadian yang sangat normal baginya karena ia masih memiliki banyak keterampilan segel di lautan pengetahuannya. Namun, ia selalu mendapatkan informasi penting setelah ia berkembang di dalamnya, jadi ia tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Tidak, Dewi, memberiku teknik lengkap dari tubuh iblis malam bintang 1 hingga tubuh iblis malam kelas legendaris tingkat tinggi. Itu, hanya saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mencapai level yang lebih tinggi sangat langka dan beberapa di antaranya bahkan belum pernah kudengar sebelumnya. Lebih jauh lagi, seseorang harus menjadi seorang alkemis untuk meramu cairan pemurnian dan anehnya alkemis ini haruslah, aku atau siapapun yang mengolah teknik ini. Aku tidak dapat meminta bantuan siapapun dalam proses meramu, atau aku tidak akan pernah bisa menggunakan cairan pemurnian. Mata S menyipit ketika dia mendengar tentang persyaratan khusus untuk mempraktikkan teknik pemurnian ini, dan itu hanya meminta orang tersebut untuk menjadi seorang alkemis. Namun, itu jauh lebih sulit diucapkan daripada dilakukan karena alkimia tidak pernah mudah dan hanya segelintir orang yang memiliki bakat untuk itu di antara ribuan orang. Itulah sebabnya status alkemis tingkat tinggi tidak lebih rendah dari perajin rune karena keduanya terlalu langka. Aku masih bisa belajar alkimia dan bahkan memenuhi persyaratan untuk memiliki garis keturunan dengan tingkat yang sama dengan tingkat cairan pemurnian dengan bantuan toko pembunuh pencuri. Namun, bahkan dijelaskan bahwa aku harus memperoleh api khusus untuk berhasil meramu cairan pemurnian tingkat legendaris. Jika api ini adalah apa yang kupikirkan, maka aku ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki tubuh iblis legendaris. Suara Noah yang tertekan terdengar, dan matanya menjadi lesu pada akhirnya. Kerutan di dahi S semakin dalam saat dia bertanya, api jenis apa? Dia tidak pernah mendengar alkemis membutuhkan api khusus untuk memurnikan apapun sebelumnya. Sejauh yang dia tahu, para alkemis itu menggunakan semacam batu api jika mereka tidak memiliki ki api dalam pemurnian. S bahkan memiliki ingatan alkemis tingkat biru, dan dia tahu sebanyak alkemis tingkat biru tentang alkimia, meskipun dia tidak pernah mencobanya sebelumnya. Dia percaya diri dalam meramu pil tingkat biru setelah beberapa latihan. Roh api, suara Noah sedikit serak saat dia berbicara sambil mengepalkan tinjunya. Roh api, apa itu? S belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Itu sebabnya dia segera bertanya. Noah sudah terbiasa dengan ketidaktahuan S setelah bepergian bersamanya selama berhari-hari, dan dia tahu pengetahuannya tentang dunia ini cukup dangkal seolah-olah dia tinggal di desa terbelakang sebelumnya.
Terkadang dia bahkan meragukan statusnya sebagai pemimpin dan bagaimana dia mendapatkan persetujuan dari Dewi. Tapi dia tidak pernah berani menyatakan pikirannya dengan lantang, takut menyinggung dia dan Dewi. Namun, masalah tentang roh api adalah rahasia besar yang hanya diketahui oleh 3 ras teratas di dunia ini. Bahkan manusia tidak mengetahuinya meskipun status mereka. Hanya legenda yang bergema di ras kita selama 100 tahun terakhir bahwa dalam pertemuan terakhir 3 ras kuno iblis, setan, pemburu tidak ada yang kembali hidup-hidup dari alam rahasia neraka berapi-api, kecuali dari satu iblis yang berada di ambang kematian. Kabarnya sebelum dia meninggal, dia hanya mengucapkan 2 kata, roh api, dan setelah itu tidak hanya 3 ras kuno menjadi bersemangat dan hampir menjadi gila, tetapi mereka mengirim lebih banyak orang untuk mendapatkan roh api ini dan bahkan memberikan hadiah besar padanya. Tetapi siapapun yang mengejarnya tidak pernah kembali hidup-hidup dan seperti ini, alam rahasia neraka yang berapi-api ditutup tanpa ada yang mendapatkan roh api ini. Tetapi sikap ketiga ras itu jelas, mereka akan kembali lagi untuk itu pada pertemuan berikutnya ketika alam rahasia dibuka lagi. Namun, saya tidak tahu apakah ini benar atau salah karena berita ini bocor dari zona kerajaan sekitar 80 tahun yang lalu, dan itu adalah topik hangat saat itu. Tetapi perlahan-lahan mereda seiring berjalannya waktu. Namun hingga hari ini, tidak ada yang membenarkan maupun membantahnya. Suku saya masih ada saat itu, jadi kami tentu saja mendengar kabar ini, dan kabar ini juga menjadi sangat populer di antara kami. Itulah sebabnya ketika saya membaca nama, roh api, dalam persyaratan, pikiran saya langsung melayang ke kejadian itu. Tetapi saya masih tidak tahu apakah ini hanya rumor palsu atau benar, apalagi merebutnya dari 3 ras kuno atau bahkan kembali hidup-hidup dari alam rahasia itu. Itulah sebabnya saya mengatakan saya ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki tubuh legendaris itu. Noah bergumam dengan sedih pada akhirnya. Mata es berbinar dengan ketidakpastian ketika dia mendengar penjelasan Noah tentang roh api ini dan alam rahasia ini. Perhatiannya juga tertuju pada pertemuan 3 ras kuno juga. Jadi, maksudmu roh api ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan 3 ras sehingga mereka tidak keberatan membayar berapapun harganya. Tetapi mereka tidak mengirim pasukan elit mereka ke sana. Jika mereka ingin mengambilnya, mengapa meminta orang lain? Es harus bertanya karena ini terasa tidak benar baginya. Siapa tahu, aku juga sama sepertimu tentang ini. Kami para iblis di luar zona kerajaan bahkan tidak tahu apa itu, Very Hell Secret Realm, dan di mana letaknya. Jika berita ini tidak bocor dari zona kerajaan, mungkin tidak ada yang tahu tentang hal-hal ini. Noah menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sistem, apa itu roh api dan alam rahasia neraka api? Karena dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Noah, dia beralih ke sistem yang maha tahu. Roh api, api abadi yang lahir di lingkungan ekstrim yang dipenuhi dengan ki api murni. Alam rahasia, ruang independen, fragmen ruang, dunia rahasia, ruang buatan manusia, sebuah. Mata es berubah tajam dan bersinar dengan keheranan dan kegembiraan saat dia membaca informasi tentang 2 hal yang baru saja dia tanyakan. Dia tidak pernah membayangkan sistem akan mengungkapkan informasi semacam ini dengan mudah tanpa mengedipkan mata atau meminta TP sebagai balasannya, seperti biasa. Apakah karena level otoritasku meningkat? Es tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Meskipun demikian, dia senang karena itu adalah hal yang baik, dan setelah membaca detail tentang 2 hal itu, terutama daftar panjang tentang Secret Realm, jantungnya berdebar kencang. Ini tiba-tiba memperluas wawasannya dan mengerti betapa dia masih kurang dalam hal pengetahuan dan pandangan tentang dunia ini. Dia tiba-tiba ingin pergi ke sana dan menjelajahi alam rahasia ini. Zona kerajaan, ya, Es bergumam pelan saat matanya bersinar dengan kilatan pencurias dengan cepat menyingkirkan pikirannya tentang Royal Zone, karena tempat itu terlalu jauh darinya saat ini. Dia bahkan tidak bisa melangkah di Ocean Demon Dukedom tanpa masuk ke dalam bahaya, apalagi tempat terkuat di Mighty Demon Continent. Jangan khawatir tentang Spirit Fire. Untuk saat ini, kita akan tinggalkan masalah besok untuk besok. Es memberitahu Noah yang merajuk, bagaimana dengan level yang tidak membutuhkan Spirit Fire. Mata Noah sedikit cerah. Mendengar kata-kata Es yang menenangkan, dia menatap mata perak Es dalam-dalam, yang bersinar terang dengan percaya diri, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Aku hampir mengabaikan sumber kepercayaannya adalah dewa, dan aku juga harus mengingat ini.
Mata Noah yang lesu tiba-tiba cerah, dan semua kekesalannya berubah menjadi asap. Aku mengerti. Terima kasih telah menasihatiku, pemimpin. Noah mengangguk ke arah Es dengan mata bersyukur. Apa yang dia pahami? Es sedikit bingung mendengar ini, tetapi dia masih mengangguk dengan kaku. Yah, selama dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Sebelum tingkat legendaris, ada 9 tingkat bintang dari teknik transformasi tubuh iblis malam seperti senjata dan aku harus menjadi alkemis, bintang 9, untuk memulai proses meramu dari bintang 1 ke bintang 9. Noah dengan lembut memberitahu Es tentang tingkat sebelum tingkat legendaris. Es, di sisi lain, tidak terlalu terkejut mendengar alkemis bintang 9, karena setelah mengasimilasi ingatan Pablo. Dia tahu di dunia langit emas ada berbagai tingkatan alkimia, perajin, dan perajin rune, yang sama sekali berbeda dari tanah yang lebih rendah. Di sini tidak ada tingkatan warna untuk alkimia atau tingkat fana untuk perajin rune, ada tingkatan bintang, dan dia heran mengetahui bahwa seluruh dunia menggunakan tingkatan ini bukan hanya iblis yang berarti pengetahuan tentang tanah yang lebih rendah tidak memadai atau seseorang menyimpannya seperti itu. Alkemis atau perajin rune memiliki tingkat 9 bintang dari 1 bintang menjadi yang terendah sementara 9 bintang menjadi yang tertinggi seperti halnya perajin dan di sini perajin diidentifikasi sebagai perajin pandai besi, bukan perajin ki. Jika seorang perajin pandai besi juga tahu cara membuat simbol rune, maka perajin pandai besi tersebut dikenal sebagai perajin pandai besi runik. Setelah tingkat 9 bintang muncul tingkat legendaris, yang memiliki tingkat 8, dan setiap tingkat dibagi lagi menjadi 3 tahap kecil, rendah, menengah, dan tinggi. Sedangkan untuk perajin rune, mereka juga dibagi menjadi 3 jenis, perajin rune talisman, kawah rune arai, dan perajin rune formasi. Alasan untuk memisahkan perajin rune menjadi 3 jenis ini adalah karena setiap jenis memiliki disiplin yang sangat luas dan mendalam dan seseorang dapat menghabiskan seluruh hidupnya, tetapi masih belum mencapai akhir jalan di salah satu dari ketiga disiplin ini. Sekarang Es tahu semua perajin rune di dataran rendah itu hanya lelucon di sini, dan dia akhirnya mengerti selama ini dia tinggal di desa tandus. Dia juga jadi tahu bahwa entah itu alkemis, perajin smith, atau perajin rune, mereka semua adalah tokoh yang dihormati dan terkemuka, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Meskipun Es tidak tahu mengapa tidak ada tingkat 9, karena sistem telah dengan jelas memberitahunya bahwa ada tingkat 9 di surga langit fana. Tetapi dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang itu, dan dia terlalu tidak penting untuk repot-repot dengan topik ini. Jadi, begitulah, gumam Es, tenggelam dalam pikirannya. Ya, tetapi bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk tingkat bintang ini juga cukup langka, dan kurasa tidak ada orang waras yang akan menjualnya. Bahkan ada bahan-bahan tingkat 1 yang dibutuhkan untuk meramu-ramuan penyempurnaan tingkat bintang 9. Meskipun aku belum pernah belajar alkimia sebelumnya, aku belajar tentang alkimia racun di sukuku, karena itu sangat membantu dalam seni pembunuhan. Itulah sebabnya aku tahu banyak tentang tanaman herbal ini sejak Warden Chane tahu tentang alkimia racun suku kami, dan dia banyak membantuku untuk mengasah keterampilanku di dalamnya, untuk motif egoisnya sendiri. Mata Noah menjadi dingin saat dia mengingat bagaimana Warden Chane mendorongnya untuk mempelajari alkimia racun saat itu. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan bagaimana dia memberinya buku-buku tentang alkimia racun karena itu adalah cabang alkimia yang cukup langka dan hanya sedikit yang mempraktikkannya karena sangat berbahaya dan mematikan untuk bermain-main dengan racun. Tetapi setelah dia menemukan kebenaran tentang pembantaian sukunya, dia akhirnya mengerti dari mana semua pengetahuan itu berasal. Itu adalah warisannya sendiri, jarahan dari sukunya setelah mereka memusnahkan mereka. Noah tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Night Demons memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun, dan itulah sebabnya mereka dapat dengan mudah mempraktikkan seni alkimia racun yang berbahaya ini. Warden Chane juga mengetahuinya, dan itulah sebabnya dia membuatnya belajar, sehingga dia bisa menjadi senjata yang sempurna. Noah juga tidak mengecewakan Chane karena bakatnya yang luar biasa, dan untuk membalas dendam, dia mempelajari segala hal tentang alkimia racun dari sukunya. Alkimia racun. Es jelas belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, bisa dibilang ini adalah sisi gelap alkimia, dan tidak ada yang berani mempraktikkannya jika mereka tidak percaya diri dalam menangani racun. Namun, setiap alkemis racun adalah keberadaan yang ditakuti. Noah dengan tegas memberitahu Es tentang alkemis racun.
Es tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika dia mendengar seorang alkemis racun yang kuat dapat meracuni beberapa orang hingga mati bahkan tanpa ketahuan. Sepertinya aku tinggal di rumah bunga selama ini, Es merenung dengan serius. Namun ketika dia mengingat kekebalannya yang kuat terhadap racun, dia merasa lebih yakin dan percaya diri dalam menghadapi anjing-anjing beracun ini jika dia pernah bertemu mereka di masa depan. Lebih jauh lagi, dia bahkan ingin mempelajari alkimia racun ini karena ada banyak kegunaan praktis dalam pencurian dan membuat catatan mental untuk meminta Noah mengajarinya di masa depan, karena dia memiliki hal-hal lain untuk difokuskan saat ini. Kurasa tidak akan sulit bagimu untuk mempelajari alkimia karena kamu memiliki pengalaman dalam alkimia racun, kan? Tanya Es. Es akan berbohong jika dia berkata, dia tidak memiliki motif tersembunyi setelah dia mengetahui Noah harus mempelajari alkimia karena dia dapat dengan mudah membuat pil untuknya di masa depan, yang juga berarti pasokan EXP yang stabil. Ini bukanlah keuntungan terbesar, tetapi keuntungan sebenarnya adalah Noah harus menjalani jalur jiwa sesuai dengan tokoh pembunuh pencurinya, yang berarti dia akan menjadi alkemis jiwa, yang dapat membuat pil tipe jiwa. Alkemis jiwa terlalu langka karena semua orang yang berbakat dalam jiwa lebih suka berjalan di jalur perajin rune karena banyak orang menganggap alkimia jiwa membuang-buang bakat tipe jiwa. Itulah sebabnya pil tipe jiwa sangat langka dan berharga, dan Es tidak pernah menemukan jiwa yang tersisa kecuali Blood Rose, apalagi pil tipe jiwa. Sekarang setelah dia memiliki anggota rumah yang bisa menjadi alkemis jiwa, ini akan sepenuhnya menyelesaikan masalahnya tentang poin jiwa di masa depan. Itulah sebabnya dia bahkan lebih bersemangat daripada Noah untuk membiarkannya mulai berlatih alkimia. Ya, aku dapat dengan mudah mencapai peringkat alkemis bintang 6. Tapi setelah itu adalah masalah kekayaan, karena alkimia adalah tentang sumber daya. Noah berkata dengan tidak yakin. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa alkimia adalah disiplin yang membakar uang besar, dan tingkat kegagalannya jauh lebih tinggi daripada tingkat keberhasilan. Itulah sebabnya hanya orang kaya yang berani mempelajari alkimia. Es secara alami mengerti apa yang dimaksud Noah dan tiba-tiba teringat semua hal yang dia daur ulang beberapa hari yang lalu dan merasakan sakit hatinya. Aku seharusnya tidak pernah menggunakan toko daur ulang itu, sialan. Es mengutuk dirinya sendiri atas kebodohannya sendiri ketika dia memikirkan semua bahan yang bisa digunakan oleh Noah. Tapi cepat-cepat menenangkan dirinya karena susunya sudah terbelah tidak perlu menangisinya sekarang. Dia meyakinkan dirinya sendiri, ya, bahan-bahan itu semua level rendah 1 dan hanya cukup untuk membuat pil putih, hijau atau pil bintang 1 atau pil bintang 2. Bahan-bahan berharga yang sebenarnya ada di cincin-cincin yang diisi dengan gunung harta karun. Ketika dia memikirkan gunung harta karun yang besar, dia merasa jauh lebih baik dan dengan cepat berkata dengan percaya diri, kamu tidak perlu khawatir tentang biaya, aku dapat mendukungmu untuk sementara waktu. Bahkan jika kita kehabisan bahan, aku selalu bisa mendapatkan lebih dari cukup. Noah secara alami tercengang oleh kata-kata arogan Es. Hehe, ingat aku pencuri. Aku akan mengambil apapun yang aku inginkan, dan sekarang kamu juga. Kata Es dengan senyum pencuri. Aku mengerti. Noah dengan cepat mengangguk mengerti. Sekarang setelah ini selesai, aku punya misi untukmu. Mata perak Es berkilau misterius saat dia menatap Noah. Misi apa? Jantung Noah tiba-tiba berdebar kencang setelah mendengar tentang misi itu karena misi berarti lebih banyak poin dan hadiah untuknya, yang sangat dia butuhkan saat ini. Es hanya tersenyum misterius dan mengirimkan pesan dalam benaknya, sistem buka antarmuka pembuatan misi rumah pencuri. Es selalu punya kelemahan, dan dia hampir terbunuh karenanya terakhir kali, tetapi kali ini dia tidak akan membuat kesalahan yang sama karena dia punya pembantu. Dan dia cukup yakin akan mencapainya, setelah melihat ingatan Pablo Es hanya tersenyum misterius dan mengirimkan pesan dalam benaknya, sistem buka antarmuka pembuatan misi rumah pencuri. Es selalu punya kelemahan, dan dia hampir terbunuh karenanya terakhir kali, tetapi kali ini dia tidak akan membuat kesalahan yang sama karena dia punya pembantu, dan dia cukup yakin untuk mencapainya, setelah melihat ingatan Pablo. Dari ingatan Pablo, Es dapat mengatakan bahwa benua iblis yang perkasa itu cukup banyak akal dan ada banyak hal misterius yang belum dijelajahi yang menunggu untuk dijelajahi. Itulah sebabnya Es pertama kali memutuskan untuk mencari tempat persembunyian di mana tidak seorang pun akan dapat menemukannya dan kemudian membuat organisasi rahasia informasi dari tempat tersembunyi ini. Sebelumnya,
dia tidak punya rencana atau bahkan berpikir untuk mengambil langkah ini karena akan membutuhkan terlalu banyak waktu dan tenaga. Namun, setelah merekrut Noah dan mendapatkan ingatan Pablo dan cara ras iblis melakukan sesuatu, S tidak berpikir itu sepenuhnya mustahil lagi. Selain itu, dia memiliki beberapa pengalaman dengan cara kerja organisasi informasi rahasia dari jaringan informasi rahasia Nightmare Ghost Organization, dan dia selalu menginginkan sumber informasi seperti ini saat dia berkeliaran di dataran rendah. Namun sayang, dia tidak pernah memiliki kesempatan, dia diteleportasi ke sini, setelah pengalaman hampir mati. Namun, S tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi dan setelah merenungkannya selama beberapa waktu, dia memutuskan untuk melakukannya dan membuat jaringan informasi rahasianya sendiri di Mighty Demon Continent, dan dia akan memulai dengan Silver Iron Demon City. Jika kita entah bagaimana berhasil melakukan ini, itu akan sangat membantuku dalam pencurian di masa depan dan aku selalu dapat menghindari insiden seperti Gunung Harta Karun, atau bahkan menggunakannya untuk meningkatkan ketenaranku dengan menyebarkan berita. Mata S bersinar seperti matahari saat dia memikirkan semua keuntungan itu jika dia berhasil. Tanpa menunda lebih lanjut, dia mulai membuat misi untuk Noah karena dia sangat penting dalam pendirian organisasi rahasia ini, dan dia juga tidak perlu khawatir tentang pengkhianatannya. Itu juga semacam ujian, dia bisa saja memerintahnya tanpa menggunakan poin rumah, dan dia bisa saja mengikutinya tanpa bertanya lebih lanjut. Namun dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia membutuhkan sejumlah besar HP untuk mengatur ulang fondasinya dan kemudian berkultivasi ulang dengan teknik kultivasi sistem. Dia adalah satu-satunya sumber HP-nya, dan itu hanya akan memberinya keuntungan jika dia menjadi lebih kuat. Terutama ketika dia memikirkan semua pil jiwa itu, dia akan dapat memurnikannya di masa depan. Alasan ini saja sudah cukup untuk membuatnya membantunya dengan sekuat tenaga. Noah juga dengan tenang menunggu misi yang baru saja dijanjikan S, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan antisipasi di matanya dan jantungnya yang berdebar kencang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendengar suara sistem yang tenang. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Thief House Leader S. White telah mengeluarkan misi rantai. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi rantai, sepertiga. Misi, menundukkan bandit iblis serigala. Deskripsi, taklukkan geng bandit yang bersembunyi jauh di hutan besi dekat kota iblis besi dan perbudak pemimpin mereka, Raja Serigala Emas. Hadiah, 300 poin rumah. Waktu, 30 hari. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Misi rantai, 2/3. Misi, kunci. Tanda pisah. Catatan, harap selesaikan misi rantai pertama untuk membuka misi kedua. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Noah bersinar dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat misi rantai ini dan bertanya, "Pemimpin, mengapa?" Dia tentu tidak mengerti mengapa S ingin menaklukkan sekelompok bandit dan bahkan memperbudak pemimpin mereka. Hehe, kamu akan tahu secara alami saat kamu menyelesaikan semua misi rantai. Jangan meremehkan kelompok bandit ini. Mereka memiliki pendukung yang kuat, atau mereka tidak akan berkeliaran dengan bebas sampai sekarang. Bunuh siapa saja yang melawan. Kita hanya butuh pemimpin mereka, Raja Serigala Emas. Dia mungkin iblis alam sungai Ki Puncak sekarang. S belum mengungkapkan rencananya kepada Noah karena dia sendiri tidak yakin apakah ini akan berhasil atau tidak, tetapi dia yakin 80% akan berhasil. Yah, aku tentu mengetahuinya jika dia bisa menyelesaikan misi kedua. Aku harus menyerahkannya pada sistem. Misi berantai ini sangat berguna jika kamu ingin memberikan serangkaian misi sekaligus. Aku ingin tahu apakah sistem akan memberiku misi berantai di masa mendatang atau tidak. S berpikir dengan sedikit harapan. Dia tentu menemukan fitur, misi berantai, ini di antarmuka misi rumah pencuri, dan dia cukup menyukainya karena ini adalah hal yang dia butuhkan saat ini. Sesuai keinginanmu, Noah hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Karena S tidak ingin mengungkapkannya, dia tidak akan menanyainya lagi. Setelah semua rangkaian kejadian yang telah dia lalui dengan S, dia tidak akan merasa terkejut atau menanyainya lagi. Bahkan jika dia berkata dia harus membunuh Raja Iblis, dia akan melakukannya tanpa bertanya. Mengenai masalahmu untuk keluar dan masuk kota Iblis Besi, pergilah ke pasar dan temukan toko tua bernama Toko Buku Awan, katakan pada lelaki tua itu, kamu ingin memakan awan di matahari, dan dia akan tahu apa yang kamu inginkan.
S memberikan beberapa instruksi lagi kepada Noah, sehingga dia bisa keluar atau masuk kota dengan aman setelah menyelesaikan misi. Dia tahu dia tidak bisa memanjat tembok tanpa tertangkap. Dia tentu saja menggunakan pengetahuan Pablo karena orang itu selalu lebih tertarik pada hal-hal semacam ini daripada kultivasi, dan mungkin itulah sebabnya dia juga dikeluarkan. Pablo mengetahui banyak rahasia tentang kota iblis besi karena latar belakangnya, tetapi sayangnya, semuanya tidak berguna setelah dia dikeluarkan dan menjadi bangkrut seperti pengemis. Namun, rahasia-rahasia ini sangat membantu seseorang seperti S, yang ingin membuat organisasi rahasia. Setelah mendapatkan instruksi dari S, Noah meninggalkan ruang bawah tanah yang tersembunyi itu, dan tentu saja ia mengingat semua jebakan tersembunyi di Silver Iron Demon State saat ia mengikuti S. Mudah saja bagi Noah untuk masuk atau keluar dari Silver Iron Demon State sekarang setelah Noah pergi untuk menyelesaikan misi S. S ditinggal sendirian di ruang bawah tanah yang tersembunyi. S belum ingin meninggalkan tempat ini karena dia punya hal lain yang harus dilakukan dan kehadiran Noah menghemat banyak waktu. Dia duduk bersila dan melepas topeng tipuan 100 wajah sebelum mendesah pelan. Dia tentu saja tidak menyukai wajah iblis itu dan karena dia aman di sini dan Noah tahu tentang penampilan sebenarnya ini, dia memutuskan untuk melepas topeng itu sampai dia tinggal di sini. Lebih jauh lagi, dia juga agak muak memakai semua wajah palsu dan topeng itu sepanjang waktu. Meskipun dia tidak akan merasakan topeng tipuan 100 wajah di wajahnya, itu tetap saja palsu. Aku juga harus meningkatkan keterampilanku selagi aku punya kesempatan. Mari kita mulai dengan teknik sistem. Gumam S dengan tegas. Di dataran rendah, dia selalu ingin mempelajari semua keterampilan itu di toko sistem tetapi tidak memiliki poin pencuri terlebih dahulu dan ketika dia memilikinya, sistem menuntut peningkatan lagi, menyiramkan seember air dingin pada rencananya. Sekarang, setelah sistem ditingkatkan, dia sibuk dengan pelarian hebatnya, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan lagi. Namun, sekarang setelah dia menyelesaikan semuanya dan seseorang ada di sana untuk melakukan perintahnya, dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru dan meningkatkan dirinya. Itu juga salah satu alasan mengapa dia selalu ragu untuk membuat organisasi karena itu akan menyebabkan terlalu banyak gangguan. Salah satu alasannya adalah sistem itu sendiri karena selalu memberinya misi yang sulit, jadi dia harus selalu bergerak. Sistem, buka bagian teknik. S dengan cepat mengirimkan pikirannya ke sistem. Ini adalah satu-satunya bagian yang belum tersentuh sampai sekarang, dan dia merasa bahwa teknik-teknik itu akan sangat membantunya. Sama dengan Sistem shop, bagian teknik. Garis bawah. SoulWatch, manual keputusasaan. Harga, 50.000 TP. Tanda pisah. Manual pembongkar pencuri surga, volume pertama. Harga, 100.000 TP. Sama dengan. Pertama, mari kita lihat apa itu SoulWatch. Dengan penuh harap, S dengan bersemangat memuji. Sistem, konfirmasikan pembelian SoulWatch Despair manual. Sama dengan. 50.000 TP telah dikurangi. Pembelian berhasil. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.517.650. Tanda pisah. SoulWatch manual keputusasaan, teknik jalur jiwa suara. Deskripsi, teknik jiwa yang menggunakan kekuatan keputusasaan, dengan gelombang suara dan ki jiwa surgawi untuk mengendalikan pikiran dan tindakan korban untuk sementara. Peringatan, kekuatan teknik ini semata-mata bergantung pada pemahaman hukum, keputusasaan, suara, dan potensi ki jiwa surgawi. Ki jiwa yang bersifat duniawi tidak berguna. Harap jangan menggunakan teknik ini pada kultivator dengan jiwa yang kuat. Three Realms of SoulWatch Despair Manual. 1. Deep Despair SoulWatch. 3 tahap, rendah, menengah, tinggi. 2. Extreme Despair SoulWatch. 3 tahap, rendah, menengah, tinggi. 3. Deadly Despair SoulWatch. 3 tahap, rendah, menengah, tinggi. Sama dengan. Sebelum S dapat merenungkan informasi dalam antarmuka sistem, semburan besar informasi mengebor ke dalam otaknya tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dengan wajah pucat, S dengan cepat menutup matanya untuk menahan rasa sakit. Kali ini informasinya cukup besar, dan butuh 3 jam baginya untuk sepenuhnya menerima informasi di lautan pengetahuannya dan 5 jam lagi untuk mengasimilasinya.
Meskipun ia hanya mendapatkan informasi tentang alam pertama, Deep Despair Soul Watch dari Soul Watch, Despair Manual, itu masih cukup panjang dan mendalam. S langsung terpikat oleh naskah Deep Despair Soul Watch yang mendalam dan bijaksana itu. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi dia sangat asyik dengan mediasi teknik jiwa yang menakjubkan ini. S menemukan teknik ini bukan hanya teknik keterampilan acak seperti teknik Raja Penghapus Kuncinya, tetapi itu adalah teknik unik seperti pedang bayangan gandanya yang merupakan teknik kultivasi senjata sementara manual keputusasaan kata-kata jiwa adalah teknik kultivasi suara. Setiap teknik memiliki jalur yang luas dan tak berujung sendiri. Yang satu berurusan dengan hukum bayangan dan pedang, sementara yang lain mengandung misteri, suara, dan keputusasaan. Yang lain hanya bisa bermimpi memiliki teknik seperti ini, dan S memiliki dua di antaranya sekarang. Jika berita itu keluar sekarang, mungkin seluruh dunia akan menjadi gila dan mengejarnya. Masing-masing teknik ini dapat menyebabkan perang berdarah yang tak berujung dan tak henti-hentinya antara ras. Setelah waktu yang tidak diketahui, kelopak mata S perlahan terbuka, dan kabut gelap melintas melewati mata biru gelapnya. S tidak bisa tidak merasa takjub dengan teknik kata-kata jiwa ini, dan dia bahkan mendapatkan beberapa pemahaman tentangnya karena pertemuan awalnya dengan kekuatan keputusasaan dan guntur keputusasaan surgawi. Lebih jauh lagi, elemennya adalah petir keputusasaan, dan setelah memperoleh buku petunjuk keputusasaan kata-kata jiwa, dia merasa bahwa elemennya dan teknik jiwa ini saling berhubungan erat dan keduanya dapat memberinya manfaat yang tak terbatas. Di alam kata-kata jiwa keputusasaan yang dalam, saya hanya dapat menyatukan ki jiwa surgawi dan hukum tingkat minor keputusasaan dengan suara hanya selama 10 detik di tahap rendah, 30 detik di tahap menengah, dan selama 1 menit di tahap tinggi. Setelah itu, saya harus memahami hukum keputusasaan setidaknya ke tingkat rendah dan hukum suara ke tingkat minor untuk mencapai alam kata-kata keputusasaan ekstrim. Ini terlalu sulit karena aku bahkan tidak tahu bagaimana memahami hukum dan apa sebenarnya hukum ini. Aku hanya bisa merasakan sedikit kekuatan keputusasaan, semua karena pertemuan dan elemenku. Itu saja. S tersenyum pahit saat dia melafalkan persyaratan hanya untuk memasuki tahap rendah dari alam kata-kata jiwa keputusasaan mendalam, apalagi alam kedua. Meskipun demikian, S bertekad untuk mempelajari teknik jalur jiwa ini karena jika dia bisa mencapai tingkat rendah alam pertama, dia bisa dengan mudah memerintahkan seseorang yang berada di bawah kendalinya untuk bunuh diri, dan mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Hal yang paling ajaib dan mengerikan tentang teknik ini adalah korban bahkan tidak akan merasakan atau mengingat bahwa dia diserang, atau dikendalikan dengan teknik ini namun, S bertekad untuk mempelajari teknik jalur jiwa ini karena jika ia dapat mencapai level rendah dari alam pertama, ia dapat memerintahkan seseorang yang berada di bawah kendalinya untuk bunuh diri, dan mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu atau melawan. Hal yang paling ajaib dan mengerikan tentang teknik ini adalah korbannya bahkan tidak akan merasakan atau mengingat bahwa ia diserang, atau dikendalikan dengan teknik ini. Ini berarti S dapat mengendalikan seseorang dan bertanya kepadanya tentang lokasi perbendaharaan atau apapun yang ia inginkan tanpa membuang waktu menggunakan penyelidikan jiwa, dan orang itu tidak hanya akan memberitahunya segalanya, tetapi ia bahkan akan melupakannya pada saat berikutnya. Selain itu, teknik ini dapat bekerja pada lawan yang jauh lebih kuat jika ia memiliki penguasaan tingkat tinggi atas hukum yang tertulis dalam buku petunjuk teknik ini. Sederhananya, ia dapat mengendalikan ahli alam jiwa dengan mudah jika ia dapat mencapai master tingkat rendah dari alam kedua. Alam kata-kata jiwa keputusasaan ekstrim sekarang juga dengan inti jiwa oranye surgawinya, belum lagi setelah ia menerobos alam jiwa yang lebih tinggi. Itulah sebabnya dia sangat ingin mempelajarinya dan membenamkan diri sepenuhnya ke dalam teknik sebelumnya, tetapi sayangnya, persyaratannya terlalu tinggi, dan dia tersentak keluar dari kondisi pemahaman yang luar biasa itu. Tingkat pemahamannya terlalu rendah untuk mengintip jendela hukum saat ini. Mari kita lihat teknik terakhir juga. S dengan cepat tenang dan memerintahkan, sistem, konfirmasikan pembelian Heaven's Stellar Dismantler 1 manual. Sama dengan 100.000 TP telah dikurangi. Pembelian telah berhasil. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.417.650. Tanda pisah. Heaven's Stellar Dismantler Manual, Vol pertama. Pendahuluan, profesi penentang surga Dismantler, yang diciptakan untuk seorang Heaven's Stellar. Deskripsi,
Bongkar apapun di bawah langit dan bumi. Persyaratan, sarung tangan Heaven Stealer Dismantler dan teknik Heaven Stealer. 3 prinsip pembongkar pencuri surga. 1. Prinsip pembongkar harta karun dari kelas 0, 2 ke kelas 9. 2. Prinsip pembongkar alkimia dari kelas 0 ke kelas 9. 3. Prinsip pembongkar rahasia dari kelas 0 ke kelas 9. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Catatan penulis Wahyu kelas 0 mewakili peringkat bintang 1 hingga bintang 9 atau peringkat sistem seperti level terendah, level rendah, level menengah rendah, level tinggi rendah. Maaf atas ketidaknyamanannya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. S mengerutkan kening ketika dia membaca informasi tentang teknik atau profesi unik ini untuk pencuri surga. Di mana informasinya? S secara alami menunggu semburan informasi kali ini setelah sebelumnya terkejut. Namun, bahkan setelah menunggu beberapa saat, tidak ada informasi yang diberikan, jadi dia langsung bertanya pada sistem. Host, tolong kenakan Heaven Stealer Dismantler Gloves untuk maju lebih jauh. S mendecak lidahnya mendengar ini, dia hampir lupa tentang Heaven Stealer Dismantler Gloves yang baru saja dibelinya. Sebelumnya, dia tidak punya waktu, jadi dia tidak memeriksa sarung tangan ini dengan kualitas yang tidak diketahui. S dengan cepat mengirimkan inderanya ke ruang pencuri dan setelah melihat sekeliling, dia akhirnya melihat 2 sarung tangan hitam di samping pedangnya. Sarung tangan hitam ini tampak seperti terbuat dari potongan pakaian tipis, dan tidak ada yang luar biasa tentang mereka. Jika S tidak tahu lebih baik daripada mereka dari kualitas yang tidak diketahui, dia akan mengira mereka hanya sampah dan membuangnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat dia mengirimkan inderanya untuk mengeluarkan mereka dari ruang pencuri. Sarung tangan itu langsung menghilang saat mereka bersentuhan dengan inderanya. S terperangah oleh ini dan mengerutkan kening. Sistem? Apa artinya ini? Dia secara alami mengira pelakunya adalah sistem karena selain dia, hanya sistem yang dapat mengutak-atik ruang pencurinya. Itulah sebabnya dia dengan tegas menuntut penjelasan. Seseorang harus tahu dia telah menghabiskan 200.000 poin pencuri pada Heaven Stealer Dismantler Gloves dan teknik, jadi dia tidak akan membiarkan sistem memainkan trik apapun setelah mengambil poin pencurinya. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Heaven Stealer Dismantler Gloves telah dilengkapi. Tanda pisah. Heaven Stealer Dismantler Gloves, kelas tidak diketahui. Pemilik, S. White. Kelas saat ini telah disesuaikan menurut Mortal Sky Heaven, kelas 9. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Mata S menyipit ingin tahu saat notifikasi ini berdering karena, menurut sistem yang sudah dikenakannya, Heaven Stealer Dismantler Gloves, tetapi dia tidak menemukannya sama sekali karena tangannya kosong. Ini membuatnya bingung dan marah, dia baru saja menghujani sistem dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah karena lautan pengetahuannya bergetar sedikit saja. Tepat di saat berikutnya, mata S hampir keluar dari rongganya saat berubah menjadi merah karena rasa sakit yang membekukan darah menyerang lautan pengetahuannya. Dia tahu ini adalah informasi mengenai teknik pembongkar pencuri surga, tetapi ini sama sekali di luar dugaannya karena informasinya terlalu banyak dan ini mungkin teknik terpanjang kedua yang dia terima setelah teknik pencuri surga. Namun, untuk beberapa alasan, ini jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah dia alami. S mengatupkan gigi dan tangannya saat dia menahan rasa sakit yang membelah jiwa dengan segala yang dia miliki. Jika S bisa memasuki lautan pengetahuannya sendiri, dia akan melihat dengan jelas apa yang terjadi saat ini saat dia menahan rasa sakit. Tepat pada saat ini, di lautan pengetahuan gelap tak berujung milik S, kabut hitam berkumpul di tengah, tepat di atas lautan gelap milik S, dan perlahan mengembun menjadi bentuk segi. 5. Setelah segi 5 selesai, ia membeku. Tetapi ini bukanlah akhir dari semuanya. Ukiran-ukiran gelap mulai muncul di kedua sisi permukaan halus segi 5. Ketika ukiran-ukiran itu akhirnya muncul, segi 5 itu tampak seperti koin sekarang. Di satu sisi koin segi 5 ini terdapat wajah berkerudung yang persis seperti S ketika ia mengenakan kerudung pelatihannya, sementara di sisi lain terdapat 2 tangan, atau keduanya seperti sarung tangan pencuri pembongkar surga. Setelah koin segi 5 itu tampak selesai, ia perlahan turun ke lautan pengetahuan gelap milik S dan tenggelam hingga benar-benar menghilang jauh ke dalam jurang seperti lautan gelap.
Tepat pada saat ini, sebuah suara samar terdengar di lautan pengetahuan gelap milik Es yang terdengar seperti ratapan namun pada saat yang sama melankolis. Ketika seorang pencuri surga lahir, surga menghukum, sementara dunia bersujud memohon belas kasihan. 1. Saya telah mengubah pembongkar menjadi pembongkar karena meskipun keduanya memiliki arti yang sama, yang terakhir terdengar lebih akurat. Saya juga mengubahnya di bab-bab sebelumnya, maaf atas ketidaknyamanannya. 2. Catatan penulis Wahyu Grade 0 mewakili peringkat 1 bintang hingga 9 bintang atau peringkat sistem seperti level terendah, level menengah rendah, level tinggi rendah, maaf atas ketidaknyamanannya di dalam ruang bawah tanah rahasia. Es berkeringat deras, sementara wajahnya pucat. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam lautan pengetahuannya, karena seluruh fokusnya adalah menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Namun, saat koin pentagon itu benar-benar lenyap di dalam lautan pengetahuan gelap Es, rasa sakitnya tiba-tiba menghilang. Es bingung dengan perubahan mendadak ini dan dengan ekspresi bingung, dia bergumam, aneh, aku mendapatkan semua informasi besar ini dalam hitungan menit. Setelah itu, kulit pucat Es perlahan kembali ke keadaan alaminya, dan dia juga berhenti merenungkan hal aneh yang baru saja terjadi. Es sekarang membaca sekilas semua informasi dari 3 prinsip Heaven Stellar Dismantler Manual. Begitu saja, jam berlalu dan Es masih asyik dengan Heaven Stellar Dismantler Manual dengan wajah tanpa ekspresi sementara matanya tertutup rapat. Ketika matanya terbuka, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keheranan. Ekspresinya serius. Anehnya, Es menatap tangannya dan dengan sebuah pikiran, sarung tangan pembongkar pencuri surga. 2 simbol tangan gelap muncul di punggung telapak tangannya. Jadi, bagian tentang mereka bergabung denganku itu benar, dan aku juga tidak bisa melepaskannya. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita sekarang. Yah, ini juga bisa diterima karena kedua sarung tangan ini penting untuk buku petunjuk pembongkar pencuri surga, dan mereka tidak bisa dihancurkan. Meskipun sarung tangan pembongkar pencuri surga tidak memiliki kekuatan tempur atau pertahanan, mereka jauh lebih berharga daripada harta apapun. Es gembira dan penuh kegembiraan karena teknik yang menantang surga ini. Dengan pikiran lain, kedua simbol tangan gelap itu kembali menghilang di punggung telapak tangannya tanpa jejak. Dia tahu kedua sarung tangan ini selalu aktif, dan dia tidak perlu memanggil simbol-simbol itu setiap kali dia ingin menggunakannya. Tiba-tiba, sebuah belati kecil muncul di tangannya. Itu adalah peringkat bintang 3. Tanpa penundaan lebih lanjut, kabut hitam menyembur keluar dari tangannya, benar-benar membungkus belati kecil itu. Jadi, ini adalah Dismantle Key, yang hanya dapat diproduksi dengan Dismantle Gloves setelah menyaring Heavenly Darkness Key. Es mengamati kabut hitam seperti Key. Langkah selanjutnya adalah menyinkronkan Dismantle Key ke dalam objek. Saya ingin dismantler dan kemudian menggunakan prinsip dismantler yang sesuai untuk objek tersebut. Karena ini adalah senjata, dan itu termasuk dalam kategori prinsip dismantler harta karun. Es dengan hati-hati mulai memampatkan dismantle key dengan kedua tangan atau sarung tangan dismantler, dan itu memasuki belati kecil, yang merupakan tanda sinkronisasi. Setelah memampatkan beberapa saat, keringat menetes di dahi Es, tetapi matanya lebih tajam dan fokus. Akhirnya, perak dismantle key benar-benar tersinkronisasi ke dalam belati kecil. Sebelumnya belati kecil itu berwarna perak, tetapi sekarang warnanya benar-benar hitam, dan titik-titik biru kerajaan kecil yang aneh telah muncul di berbagai bagian belati. Es tahu titik-titik kecil ini adalah bukti sinkronisasi yang berhasil, dan belati itu siap menjalani fase berikutnya yang paling sulit. Dia melafalkan prinsip pembongkar harta karun dalam benaknya. Meskipun belati ini memiliki peringkat bintang 3, dia tidak memiliki harta karun tingkat lebih rendah dari ini. Meskipun demikian, dia hanya menguji. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia hanya ingin melihat efek magis dari profesi yang dibuat untuk seorang pencuri ini. Saat berikutnya, benang-benang biru kerajaan kecil mulai muncul dari jari-jari Es dan memasuki titik-titik biru kerajaan di belati kecil itu. Anehnya, karena hanya ada 7 titik kecil di belati itu, benang-benangnya juga berjumlah 7. Sesuatu yang ajaib terjadi setelah itu, belati kecil itu mulai terpisah dari 7 titik itu, dan benar-benar dibongkar menjadi 7 bagian kecil yang melayang di antara tangannya. Mata Es berbinar-binar karena kegembiraan saat melihat fase kedua juga berhasil dan hanya langkah ketiga dan terakhir yang tersisa. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia bergumam,
prinsip pembongkar harta karun, bongkar dan kondensasi asal. Saat S mengucapkan itu, simbol gelap sarung tangan pembongkar muncul di punggung tangannya lagi dan mulai bersinar gelap. Di mata S yang tercengang, 7 bagian yang rusak itu bergetar sebelum bentuknya mulai berubah. Namun, pada saat ini, satu bagian tiba-tiba berubah menjadi debu saat terbentuk kembali dan, satu demi satu, fenomena ini berulang hingga hanya tersisa satu bagian terakhir yang terbentuk kembali. Ekspresi serius S tidak berubah. Dia tahu ini pasti akan terjadi karena dia menerapkan prinsip pembongkar harta karun bintang 1 pada harta karun bintang 3. Namun masih ada harapan karena hanya tersisa satu bagian. Pada saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Bagian terakhir tiba-tiba berkembang menjadi bentuk batu perak mentah dan simbol tangan setelahnya menghilang begitu saja seolah-olah tugas mereka telah selesai. S juga merasakan sarung tangan di Smanler berhenti menyerap ki miliknya, yang berarti prosesnya telah selesai. Batu perak kecil itu juga berhenti melayang dan jatuh ke tangan S. Jadi, ini adalah salah satu dari 7 bahan yang digunakan untuk membuat belati itu, dan aku memulihkannya dengan prinsip pembongkar harta karun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya karena tidak ada yang dapat memulihkan bahan-bahan itu setelah ditempa menjadi sesuatu, tetapi teknik ini dapat membongkar apa saja dan kemudian mengembalikannya ke asal. Akhirnya aku mengerti mengapa sistem pernah mengatakan aku dapat mencuri pintu harta karun dan simbol rune yang terukir di tempat-tempat itu. Sebelumnya, aku tidak pernah berpikir itu mungkin, tetapi dengan 3 prinsip Heaven Stellar di Smanler Manual, aku dapat dengan mudah membongkar apa saja dan segalanya. Tetapi aku masih perlu berlatih dan aku punya waktu juga. Begitu aku mencapai level yang lebih tinggi dari 3 prinsip, aku dapat dengan mudah membongkar harta karun bermutu tinggi itu dan memulihkan bahan-bahan itu. Semakin S memikirkan manfaat dari teknik ini, semakin jantungnya berdebar kencang. Dengan teknik ini, dia hanyalah seekor ikan di dalam air, dan dia juga memiliki banyak harta karun untuk berlatih dengannya juga. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia kehabisan bahan untuk berlatih, dia selalu dapat mencuri lebih banyak. Pikiran untuk membelinya tidak pernah terlintas di benaknya bahkan untuk sesaat sementara S benar-benar asyik berlatih dan meningkatkan level keterampilan serta teknik barunya, tanpa peduli dengan dunia luar. Noah saat ini bersembunyi di kereta besar, yang membawa beberapa kotak besar di luar kota. Dia mencapai titik ini setelah dia mengikuti perintah S dan mendekati pemilik toko, katanya. Seperti yang dikatakan S setelah dia memberitahu kata sandi rahasia kepada pemilik toko, dia hanya menagihnya sedikit biaya, dan tanpa bertanya lebih lanjut, dia menyiapkan kereta ini untuknya. Noah bersembunyi di dalam salah satu kotak kayu besar di dalam kereta. Namun, kotaknya diukir dengan simbol-simbol kecil dari dalam yang menyembunyikan kehadirannya. Dia tidak berani melepaskan indera bela dirinya karena rune ini tidak dapat menyembunyikannya, dan dia hanya bisa menunggu kereta melewati gerbang kota. Setelah waktu yang tidak diketahui, kereta berhenti. Tap, 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 tap. Ketika Noah mendengar suara ketukan khusus ini, dia tahu perhentiannya telah tiba. Dia dengan cepat membuka kotak itu dan dengan waspada keluar dari bagian belakang kereta. Di luar, iblis yang tinggi dan gemuk dengan tanduk biru tersenyum pada Noah ketika dia turun dari kereta. "Nona, kita sudah berada di tepi hutan besi." Dia berkata dengan sedikit rasa bangga. "Anda melakukannya dengan baik." Noah mengangguk dengan dingin tanpa sedikit pun emosi di matanya. Dia melambaikan tangannya dan setumpuk batu ki tingkat tinggi muncul di tanah. "Hahaha, senang berbisnis dengan Anda, Nyonya." Iblis gemuk itu menyeringai sambil menunjukkan gigi putihnya yang seperti binatang saat dia dengan cepat menyimpan tumpukan batu ki itu di cincin penyimpanannya. "Ingat, karavan saya lewat dari sini setiap minggu saat fajar. Jika Nyonya ingin perjalanan kembali, datanglah tepat waktu." Setelah mengucapkan itu, iblis gemuk itu kembali naik kereta dan pergi tanpa menunggu jawaban Noah. Dia berurusan dengan iblis-iblis semacam ini secara teratur, jadi dia memiliki pengalaman yang luas, dan dia bisa tahu wanita ini terlalu berbahaya, jadi dia segera pergi, takut mengganggunya. Noah bahkan tidak melirik kereta yang berangkat, dan setelah mengaktifkan kemampuan silumannya, dia menghilang ke dalam hutan lebat dengan pohon-pohon menjulang tinggi dengan mahkota besar. S telah menjelaskan dengan jelas tempat persembunyian para bandit iblis serigala ini kepadanya dan, setelah dia membeli peta dari iblis gemuk yang sama, dia dengan mudah mencapai luar sebuah gua besar yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Mata Noah bersinar dengan kegembiraan saat dia berpikir,
sepertinya pencarian jiwa pemimpin bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Dia tidak langsung masuk karena S dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa pemimpin para bandit ini adalah orang yang sangat licik, dan dia hanya muncul sesekali di tempat persembunyian ini untuk mengumpulkan barang rampasan atau ketika dia berencana untuk menjarah beberapa karavan. Setelah dia menggunakan indera perkawinannya, dia hanya merasakan 5 iblis dengan kultivasi alam sungai Ki awal dan merenung, jadi, orang itu belum ada di sini. Aku harus menunggu. Tanda pisah. 3 hari berlalu saat Noah menunggu, tetapi pemimpinnya, Raja Serigala Emas, tidak muncul. Dia hanya memperhatikan gerakan kecil dari 5 musuh kecil itu, tidak ada yang lain. Tanda pisah. Begitu saja, 1 minggu berlalu. Di mana dia? Noah bergumam frustrasi. Bukannya dia orang yang tidak sabaran atau semacamnya, hanya saja dia cemas dengan misinya karena dia hanya diberi batas waktu 30 hari. Meskipun S tidak memberikan hukuman apapun jika dia gagal, bagi Noah, ini seperti memotong dagingnya karena poin rumahnya dipertaruhkan. Itulah sebabnya dia menjadi kesal, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak tahu siapa sebenarnya orang ini dan di mana dia berada. Sungguh, mengapa pemimpin perlu memperbudak pemimpin bandit ini? Bingung, dia tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini dan hanya menunggu. Tanda pisah. Saat itu sudah larut malam di hari ke-10 ketika Noah menyadari adanya pergerakan tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Ada seseorang di sini. Noah langsung waspada dan benar-benar menyembunyikan kehadiran dan napasnya. 3 sosok berjubah memasuki pintu masuk gua dengan cepat seperti bayangan kabur. Namun, Noah dapat melihat mereka dengan jelas karena basis kultivasi dan spesiesnya yang tinggi. 2 kultivator sungai Ki yang mengalir dan 1 kultivator sungai Ki puncak, itu pasti pemimpin bandit dan wakil pemimpin. Mata Noah dengan cepat menyala saat kilatan dingin melintas melewati mereka. Tanpa membuang waktu, dia memasuki gua gelap secara sembunyi-sembunyi, mengikuti ketiga pendatang baru itu. Dia tiba-tiba mendengar suara, "Salam pemimpin dan wakil pemimpin. Jadi, mereka benar-benar targetku. Baiklah, aku tidak perlu khawatir lagi." Belati bermata 2 yang gelap dan panjang muncul di tangannya saat mata Noah terbebas dari emosi apapun. Dia bukan apa-apa, apalagi seorang pencabik yang mengerikan. Tenang, sebuah suara yang mengesankan yang dipenuhi dengan otoritas terdengar saat ini. Target kita kali ini adalah kafilah Paviliun Dafodil. Pemiliknya jelas adalah Raja Serigala Emas, pemimpin gerombolan bandit kecil ini. Paviliun Dafodil, pemimpin, orang-orang itu tidak mudah dihadapi. Salah satu dari 5 bandit berbicara dengan takut-takut. Kami, bandit serigala iblis, tidak takut pada siapapun, enyahlah jika kalian takut. Salah satu wakil pemimpin dengan tegas menyatakan. Para penjahat kecil itu langsung berlutut dan hendak memohon belas kasihan, namun, pada saat ini, suara dingin namun menghina terdengar dari belakang semua orang. Begitukah? Mata pemimpin itu langsung mengerut karena ngeri ketika mereka mendengar suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh ini. Penyusup, bentaknya saat dia siap untuk pertarungan besar. Namun, sebelum yang lain bisa bereaksi, garis gelap melintas melewati 5 bandit dan 2 wakil pemimpin. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan pemimpin bandit hanya mendengar 7 suara sesuatu mendarat di lantai batu sebelum mayat tanpa kepala mengikutinya. Terlalu lemah. Suara dingin yang sama terdengar dengan sedikit nada meremehkan. Namun di telinga pemimpin bandit, itu adalah suara penciptanya di dalam ruang bawah tanah rahasia. S masih sangat hebat dalam latihannya ketika tiba-tiba notifikasi sistem berdering di benaknya, menyentaknya keluar dari fokusnya. Sama dengan. Anggota rumah Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki yang mengalir. Hadiah, 250 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki yang mengalir.
Hadiah, 250 EXP. Tanda pisah. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 3. EXP, 21.000 per 50.000. Budidaya jiwa, inti jiwa angin oranye. Tahap 3. SP, 20.000 per 50.000. Sama dengan. S secara alami tercengang oleh rentetan pemberitahuan pembunuhan ini dan dengan cepat bertanya dengan suara sedikit bersemangat, sistem menjelaskan. Meskipun dia sudah menebak apa yang ditunjukkan ini, dia masih ingin mengonfirmasi dari sistem itu sendiri. Setiap pembunuhan oleh anggota rumah pencuri akan menghasilkan EXP atau SP tambahan untuk tuan rumah. Jadi, itu bukan mimpi. Seru S dengan ekstasi, dan tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan lain dengan segera. Bagaimana dengan pencurian atau pencurian? Setiap jenis pencurian oleh anggota rumah pencuri akan menghasilkan poin pencuri tambahan untuk tuan rumah. Sial, ya, S tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keras karena kegembiraan. Sebelumnya dia hanya mengira Thief House hanya untuk membina para pencuri pembantu, dan dia mendapatkan bagian yang kurang karena dia harus menghabiskan Thief Points dan House Points juga tidak memberikan keuntungan apapun kepadanya. Namun, sekarang sistem itu mengungkapkan keuntungan tersembunyi dari Thief House, bagaimana dia bisa tetap tenang dan tenang. Ini jauh lebih baik daripada apapun yang bisa kuminta. Benar-benar sepadan untuk menggunakan Thief House. Haruskah aku merekrut 2 anggota? S bergumam dengan kegembiraan, tenggelam dalam pikiran menakjubkan tentang masa depannya yang cerah dalam pencurian. Dia tidak lagi menganggap fungsi ini sebagai beban, dan dia bahkan lebih termotivasi untuk membina lebih banyak pencuri karena itu seperti investasi jangka panjang. Namun, S tidak tahu ini hanya puncak gunung es. Tanda pisah. Kembali ke dalam Demon Wolf Bandits Hideout. Terlalu lemah. Suara dingin yang sama terdengar dengan sedikit ejekan. Namun di telinga pemimpin bandit itu adalah suara penciptanya. Tidak ada yang lebih menakutkan di dunia ini selain kekuatan absolut yang dapat membuat siapapun jatuh dalam keputusasaan, dan pemimpin bandit ini baru saja mengalami hal yang sama. Keinginannya untuk bertarung telah lama hilang dan satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bertahan hidup. Tanpa sedikit pun tanda-tanda kesombongannya sebelumnya, dia berlutut dan bersujud di depan pintu masuk gua, dan mulai memohon, "Tuan, tolong kasihanilah. Anda dapat memiliki segalanya dan saya bahkan dapat memberikan kekayaan jauh lebih banyak dari yang dapat Anda bayangkan. Tolong ampuni nyawaku, saya akan mengubah cara saya." Diam, suara jengkel Noah terdengar. Dia tidak pernah membayangkan orang ini tidak memiliki sedikit pun integritas dalam dirinya. Dia menyerah tanpa berpikir. Tanda tangani kontrak perbudakan ini dan aku akan mengampunimu. Noah tidak ingin menunda lebih jauh dan membuang kontrak budak bintang 8 yang dibelinya dari pemilik toko yang gemuk itu. Pemimpin bandit itu akhirnya menunjukkan sedikit keraguan saat melihat kontrak budak batu itu. Dia tahu dengan basis kultivasinya, mustahil untuk memutuskan kontrak budak bintang 8 ini tanpa memasuki alam inti Sungai Qi. Kenapa kita tidak mencari cara lain? Seperti aku punya banyak kekayaan, kata-katanya berikutnya tiba-tiba tercekat di tenggorokannya seperti benjolan ketika dia merasakan ujung yang dingin dan tajam di tenggorokannya. Suara Noah yang lembut namun dingin, penuh dengan niat membunuh, memasuki telinganya. Nyanyikan atau mati. Tunggu sebentar, aku putra kedua, Buck Golden Iron, dari kepala suku Iblis Besi Emas dan penguasa kota-kota Iblis Besi. Jangan bunuh aku. Buck akhirnya mengungkapkan identitas aslinya ketika dia hampir melihat pintu kematian. Meskipun dia tidak mau, dan itu juga rahasia terbesarnya, itu jauh lebih baik daripada mati. Noah secara alami heran ketika dia mendengarnya dan berpikir, tidak heran pemimpin mengatakan dia memiliki pendukung yang kuat. Meskipun demikian, dia tetap dingin dan tanpa ekspresi saat dia mengulangi dengan tegas, "Aku tidak peduli bahkan jika kamu seorang pangeran iblis. Kamu hidup sebagai budak atau mati sebagai mayat tanpa kepala." Buck merasakan tenggorokannya kering saat merasakan belati tajam itu menekan tenggorokannya. Dia tidak pernah mengira penyerangnya tidak takut pada ayahnya, dan akhirnya, pertahanan mental terakhirnya hancur. Dia takut mati dan bahkan jika dia menjadi budak iblis lain, dia akan tetap memilih untuk hidup. Begitu ayahku mengetahuinya, dia akan mencabik-cabik orang ini dan menyelamatkanku. Dengan pikiran ini, dia mengirimkan tanda kinya pada kontrak budak, dan tanda merah tua tiba-tiba muncul di antara alisnya yang berwarna emas gelap sebelum menghilang.
Noah akhirnya menyimpan belatinya dan mengambil kontrak budak dari lantai, menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia cukup senang dengan dirinya sendiri karena dia menyelesaikan misi ini tanpa hambatan. Apa misi kedua? Dia menunggu dengan tidak sabar, bahkan tanpa peduli dengan bak yang lesu, yang sekarang diam-diam meneteskan air mata kepahitan. Noah tidak perlu menunggu lama sebelum sistem menganggap misi pertama selesai dan mengaktifkan misi kedua dari misi berantai, dan dia dengan penuh perhatian membaca isinya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Misi berantai, sepertiga. Misi, menaklukkan bandit iblis serigala. Status, selesai. Hadiah, 300 poin rumah telah ditambahkan ke status anggota rumah. Tanda pisah. Noah Native House Point S700. Tanda pisah. Misi berantai, 2/3. Misi, menggunakan pemimpin bandit. Deskripsi 1, mengendalikan pemimpin bandit yang diperbudak Raja Serigala Emas untuk memancing burung beo yang maha tahu. Deskripsi 2, tangkap burung beo yang maha tahu hidup-hidup. Deskripsi 3, bawa burung beo yang maha tahu hidup-hidup ke pemimpin rumah S. White. Hadiah, 500 poin rumah. Waktu, 100 hari. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Misi berantai, 3/3. Misi, kunci. Tanda pisah. Catatan, harap selesaikan misi berantai kedua untuk membuka misi ketiga.